Sebentar, saya ke Gmail dulu. Sorry, TikTok maksudnya. Google. Nih saya mau ngasih tahu untuk hari ini mungkin lebih kepada gimana sih cara konten yang baik gitu ya, yang simple, cepet, padat gitu ya. Nah, sebentar, saya masuk dulu. Lupa saya, belum ngajarin yang ini. Sebentar ya. Nih, jadi di sini itu, oke, di TikTok lagi. Oke, sebentar, saya share. Terlihat ini CapCut. Terlihat Iya, Kak. terlihat, Kak. Oke, kan kemarin tuh masih ada yang basic untuk editing. Mungkin editingnya pakai CapCut. Saya mau masukkan, kalau adik-adik bikin nanti buat video konten gitu ya, eh, enaknya adik-adik masuk aja jangan ke start, tapi masukin ke template aja. Misalkan adik-adik udah buat video berapa biji gitu ya. Nah, contoh, ini template-nya orang-orang ya. Kita kalau kita berbisnis, saya pun misalkan berbisnis gitu ya, saya masuknya ke bisnis. Nah, di sini kita tinggal pakai template-nya mereka gitu ya. Contoh, misalkan saya, karena saya punya apa ya, ada foto nggak ya? Sebentar. Jadi cara gini. Oh, oke, ini videonya ya. Saya cuman punya foto dan ada video gitu misalkan. Mana ya yang bisa buat konten? Ah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini use this template. Nah, contoh ya, misalkan kemarin saya udah ngajarin Sora kan ya, Sora GPT, GPT. Nah, kemarin Iya juga. saya nggak login aja lagi, saya coba ambil dari internet, misalkan contoh ya. Ini saya contohkan saja. Misalkan gambar apa ya enaknya, hmm, eh baju hijab. Contoh nih ya, saya jualan hijab. Misalkan contoh, saya ambil orang yang ini. Saya mau gambar yang ini nih. Save dulu. Oke, kita save. Nah, di CapCut ini sebenarnya kan ini dia ada beberapa gini ya. Terus dia next 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 gitu ya. Kita dari yang hasil si mbaknya itu kita tinggal drag aja. Nah, oi, oi, kok dia purchase sih? Kegedean atau gimana? Kemarin ada nggak ya? Cari yang lain deh. Ah, sorry. Ini kan ada si punya mbaknya ya. Nah, kita bisa untuk edit lagi. Kita bisa untuk delete aja. Jadi saya kebanyakan kali ya. Jadi adik-adik ketika punya video bisa pakai di template aja. Nah, misalkan ini template ya. Kita cari untuk template yang memang dari bisnis. Nah, nanti bisa tinggal masukin aja. Ini kebanyakan sih kayaknya. Kepenuhannya sampai 14 menit, 14 row. Kita hapus aja. Misalkan ini terlalu panjang. Nah, nanti dia ini kenapa panjang? Karena dia ada goyang-goyang gitu. Nah, ketika adik-adik bikin dari sini, ya nggak terlalu susah-susah untuk editing. Jadi, udah nih kayak gini. Misalkan, contoh ya. Eh, jadi tuh.
kayak kayak udah langsung masuk gitu kita kita untuk dari gambar yang kita punya. Misalkan kita punya produk. Nah, itu berapa biji gitu. Misalkan produknya kalau contoh misalkan jualan roti, rotinya rasa beda-beda gitu atau mungkin kue cake gitu ya. Contoh ini misalkan yang berbeda-beda warnanya kelihatan atau baju yang berbeda-beda. Kalau adik-adik nggak punya untuk video, bisa kayak gini, foto gitu. Untuk ngeditnya lebih bagus. Tapi kalau video, bisa nih. Kalau udah ada video ya, kita carinya itu ke, nah, cari lagi untuk yang memang, nih, misalkan seperti ini. Adik-adik punya video, nah, itu bisa kita klik aja, kemudian kita masukkan langsung foto videonya itu. Jadi adik-adik nggak susah payah untuk ngedit eh, secara manual gitu. Misalkan kita foto nih, hey, ya semuanya gini 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 ini produknya bagus loh gitu. Tapi adik-adik bisa involve lagi di mana eh, kontennya lebih bagus lagi. Ini saya lupa kemarin ngajarin. eh, jadi seperti itu. Nah, misalkan kayak gini, tapi ada beberapa yang memang yang pakai video dan foto. Nah, misalnya contoh seperti ini. Ini jualan baju yang menurut saya oke. Ini jalan, tapi presentasiin bajunya. Nah, ini terus shopnya mau di mana gitu ya. Menurut saya ada beberapa yang memang masuk di kualitas kita. Dan ini ada yang berbayar, ada yang gratis mungkin. Tapi bisa adik-adik untuk mm, entry gitu. Nih, seperti ini misalkan. Terus atau say hey misalkan. Contohnya upgrade. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini kan kita ngambil video beberapa adik. Adik. Nah, ada foto juga. Nah, itu bisa dijoinin untuk di input-input di kayak di drag-drag gitu dari si fotonya, videonya. Saya pun kalau update-update untuk konten dalam bisnis seperti ini. Jadi saya kan kadang stuck ya untuk kita bikin kontennya kayak gimana ya, bingung gitu. Nah, adik-adik bisa buat seperti ini. Nah, ini contoh misalkan dia jual baju produknya. Tapi kalau misalkan yang kemarin kan saya adik-adik udah bagus banget, pede dengan mempresentasikan produknya gitu ya. Appreciate. Nah, itu tapi untuk masukan misalkan seperti ini. Halo semuanya, eh, bisa untuk di editingnya lebih eh, kalau misalkan nggak mau lama, bisa ngeditnya pakai yang memang cocok dengan adik-adik kontennya. Gitu. Misalkan contoh, kalau ini kan editor ya untuk video di depan YouTube. Jadi kalau adik-adik bikin YouTube kan depannya bisa pakai ini ya kontennya. Adik-adik lebih paham lah. Tapi kalau misalkan untuk bisnis, saya rasa ini lumayan oke gitu. Nah, misalkan brand name-nya siapa, terus gambarnya, produknya mau harganya berapa, warnanya apa aja, diskon dan lain-lain. Jadi kayak gini misalkan untuk produknya. Nah, adik-adik bisa untuk buat tanpa bersusah payah. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Nah, misalkan em, jadi kita tinggal mengentry aja nih. Coba nih kita buka ya. Lama nih internetnya. Oke, ini kan dia dari nih brand name kita ganti name-nya apa. Kemudian ini kita mau bisnisnya apa. Terus ini dari kontennya ini mungkin nanti bisa tinggal kita replace. Nah, mau kepakainya apa. Jadi nanti kita bisa set. Nah, ini kan udah kelihatan ya settingannya. Nah, ntar kita cut aja nih bagian yang memang mau di replace. Jadi kita tinggal tambahin aja batch replace. Nah, from komputer nanti tinggal di itu, tinggal di edit-edit. Nah, ini untuk teksnya juga tinggal diganti. Nah, ini langsung kayak gini brand name-nya siapa. Jadi dari videonya adik-adik tuh bisa langsung masuk. Ini tinggal ngentry, kemudian tak ganti brand name-nya apa, terus di sininya namanya apa gitu ya, misalkan rasa atau apa.
terus diskonnya berapa atau buy one get one. Nah, ini bisa untuk seperti ini nih. Special discount atau mungkin buy one get one free gitu ya. Nah, ini shop now. Terus misalkan website di www berapa. Nah, itu sebenarnya kalau mau detail lagi bisa cari-cari di YouTube untuk editing. Em, Ini kita tinggal add cover, misalkan covernya mau apa. Nah, itu adik-adik udah lebih pinter lah daripada saya. Gitu. Jadi kita bisa untuk membuat lebih eye catching lagi dari konten yang kita punya. Itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi lebih, nah, ini kan mbaknya nggak kelihatan ya. Nah, kita bisa nanti kontennya gimana sih? Oh, kita masukin aja nih nanti si yang videonya. Nah, ini kan videonya nih. Nah, ini sebenarnya kontennya lebih ke bawahnya. Kalau misalkan mau di replace, sebentar, from komputer tadi kita ke download. Eh, Mana download ya? Bentar, kita coba. Nah, seperti ini. Jadi tinggal di drag aja dari videonya adik-adik bisa tinggal ubah gitu. Nah, ini contohnya. Jadi dia, nah bisa gitu. Jadi tinggal ngedrag aja dari hasil foto-foto kita. Untuk template sendiri mungkin banyak ya, jadi adik-adik bisa untuk memilih beberapa template. Mungkin itu tadi baju ya, tapi untuk yang produk-produk lain juga ada. Gitu. Jadi yang memang menurut adik-adik itu, wah cocok nih untuk konten aku eh, dan lebih memudahkan lagi untuk editing. Kalau ini kan kita nggak usah ngedit-ngedit, nggak usah susah payah. Sebenarnya tinggal ngambil dari si template-nya ini. Mungkin template-nya kita cari yang gratisan. eh, Misalkan ini ya, tadi saya gratisan loh, gitu dan dapet gitu. Tapi kalau mau yang nggak gratis kan kita bisa untuk delete dari si datanya gitu ya. Contohnya seperti ini nih. Mungkin ada yang berbayar nanti ketika di-download, seperti kayak Canva juga. Nanti mungkin adik-adik bisa coba lagi. Itu. Ada yang mau bertanya lagi untuk UASnya? Ada yang kesusahan mungkin susahnya apa? Tadi di dibikin website. Kemudian kalau misalkan bikin video yang nggak susah-susah sebenarnya tadi cepet kan kelar. Tek tek tek, tinggal edit gitu. Oke. Eh, Sudah paham untuk UASnya? Ada yang masih Sudah, kesu? Oke. Jadi untuk bikin konten sebenarnya saya aja misalkan em, walaupun ini usaha sendiri gitu ya. Jadi saya tuh harus punya apa ya? Oh, hari ini bikin konten apa ya? Hari ini bikin konten apa ya? Jadi kita harus update terus nih. Oh, kira-kira biar cepet. Nah, sedangkan kan kalau kita usaha, kita ada jam-jam prime time. Di mana jam-jam biasanya jam 6 jam 12 siang nih makan siang, jam eh, 6 sampai jam 5 sampai jam 10 lah, 10 malam tuh orang lagi pada scroll-scroll gitu ya. Nah, itu bisa jadi eh, tempat konten kita untuk em, publish gitu. Jadi di situ saya udah coba, emang bener konten yang paling besar ya adik-adik. Saya cek itu di hari Jumat malam Sabtu. Tuh, hari Jumat pas mau Sabtu. Itu penontonnya meledak. Sedangkan dari Sabtu ke Minggu itu nggak terlalu banyak. Itu menurut saya yang amazing aja gitu ya. Menurut saya, wah ternyata dari konten ini memang kenapa beberapa YouTuber submit atau mungkin publish dan lain-lain ternyata hari Jumat malam gitu. Biasanya yang memang lagi meledak-meledaknya. Nah, tapi ada beberapa jam-jam yang memang em, orang lagi udah jenuh gitu ya, udah scroll-scroll lagi kerja atau mungkin lagi kuliah. Misalnya emang jam antara jam 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu tuh malam. Ada juga jam makan siang jam 12, jam 11 lah, jam 11-an lewat sampai jam 1.
itu lagi besarnya gitu. Jadi adik-adik kalau bikin konten nggak usah susah-susah, cari aja template orang. Kita tinggal bikin konten aja, video, foto, kita video. Untuk editornya sekarang udah AI gitu. Jadi nggak usah susah, nggak usah capek-capek. Em, Bahkan ada yang belum punya produk aja, kita udah jual duluan adik-adik. Jadi bisa nih produk, misalkan open PO. Padahal produk ini kita cuma punya misalkan em, gambarnya aja, belum ada, tapi open PO gitu. Nah itu bisa gitu, pre-order dulu. Itu kita bisa dari em, gambar seperti biasa aja gitu. Gambar dari AI, kemudian kita pre-order. Nah, nanti baru kita kirim ke pabrik untuk produksi. Udah ada duit PO, jadi kita nggak usah pakai modal. Nah, itu bisa masukkan di digital dan sosial media ya, untuk hal tersebut. Nah, hari ini mungkin sedikit saya nggak terlalu banyak untuk menjelaskan, tapi wajib untuk adik-adik ketahui tentang cyber media, di mana pengaruh internet terhadap dunia jurnalistik ya, karena kita kan belajar komunikasi digital dan sosial media. Mau nggak mau kita harus tahu dari dunia jurnalistik. Mungkin minggu depan kita ada presentasi UAS, jangan lupa udah disiapkan untuk PPT-nya dan nanti akan dipresentasikan. Papernya ini PPT ya maksudnya. Jadi nanti adik-adik tinggal submit aja di kolom UAS-nya di pertemuan ke-16 nanti PPT-nya gitu. Nah, eh sorry ya warnanya agak jelek nih. Pas saya ini download dari Canva. Oke, kemunculan online jurnalisme gitu ya. Jadi ada citizen journalism dan computer side report gitu ya. Nah, ini ada istilah terkait dari media massa, tradisional media, kemudian ada juga new media, jurnalis profesional, jurnalis warga atau citizen jurnalis, dan ada jurnalis online, online media, online news site, citizen journalism, terus kemudian citizen media. Nah, banyak lagi ya ternyata. Nah, kenapa ada kemunculan dari online jurnalisme ini gitu ya? Atau jurnalism gitu kita dapat bilang istilahnya. Nah, berawal masih ada yang langganan koran di sana orang tuanya. Tidak ada, Kak. Nah, dulu mungkin iya gitu ya. Saat ini tidak ada. Mungkin adik-adik ada yang dulu langganan koran nggak? Waktu kecil? Enggak Belum ya? pernah, Kak. Enggak ya. Oke. Mungkin dulu adalah masa-masa di mana setahu saya ya, itu di tahun 2000-an ke bawah. Jadi itu masih telepon genggam, itu masih di awal di Nokia gitu. Jadi Nokia masih terbatas lah. Lanjut, mungkin ada di masa-masa itu lebih ke televisi. Ada yang masih nonton televisi nggak? Paling televisinya udah nyambung ke Netflix, nyambung ke YouTube, ya nggak? Atau masih ada yang nonton televisi orang tuanya? Kalau orang tua masih. Masih nonton Ya, sinetron nggak, Ibu? masih. Masih. Sama, ibu saya pun juga masih nonton sinetron yang saya pun bingung. Hah, buat apa sih? Kan ada eh, internetnya, tapi tetap diarahinnya ke sinetron. Gitu ya. Nah, walaupun ini termasuk tradisional media ya. Jadi di sini kita perlu ada zaman dulu tuh ada televisi, radio, dan media cetak. Jujur saya naik kendaraan pun saya masih dengerin radio karena bosen sama musik yang saya punya di Spotify. Misalkan kita ngeling di Spotify lagunya ini terus, nggak ada lagu baru nih, apa gitu. Nah, ternyata di radio sekarang juga lebih banyak kepada bukan orang cuap-cuap lagi, bukan berita lagi, tapi lebih banyak ke musik. Ini masuknya ke musik-musik. Ini daripada kita putar dari Spotify, kita enaknya putarnya dari radio aja yang baru-baru mungkin atau lagu-lagu yang jadul zaman dulu kita kangen gitu. Nah, itu ada
kadang saya pun mendengar tradisional seperti itu. Untuk surat kabar, pernah nggak SMP sama SMA adik-adik disuruh bikin clipping dari koran atau majalah? Ya, pernah. Pernah kan? Nah, ini termasuk juga sebenarnya secara media untuk pembelajaran. Jadi kita mana nih yang dikumpulkan dari informasi yang sudah tersaring. Jadi menurut saya sebenarnya secara ini ya di televisi maupun di istilahnya daripada di komputer gitu ya, daripada kita tonton YouTube itu sebenarnya lebih memang tidak up to date, tapi beritanya udah pasti oke karena mereka sudah memfilternya. Ada undang-undangnya terlebih dahulu. Tetapi ketika ada new media baru secara internet, adik-adik mungkin saat ini lebih kepada adanya namanya jurnalis profesional, di mana mereka bekerjanya secara formal dari 8 to 5, misalnya jam 8, jam 5 gitu ya. Tapi secara nggak langsung dia memiliki khusus untuk mencari, menulis, dan menyiarkan beritanya. Kalau sekarang sih di sosial media banyak lambe turah ya. Sekarang namanya apa ya? Masih lambe turah nggak sih? Gitu. Em, itu masuknya dari jurnalis warga. Nah, memang dari channel yang ada, kita bisa bikin channel berita gitu. Kalau saya misalkan Jakarta Info, di sana ada em, Ambon Info nggak di Instagram mengenai info macet, info banjir, info kemalingan. Jadinya tribun, tribun Ambon. Ada ya. Nah, Ada. nah, sama seperti istilahnya namanya jurnal warga untuk di bidang internet. Tapi beritanya kadang dapat dipercaya dan kadang tidak. Ya, bisa aja hoax gitu ya. Nah, dari jurnalis online ini juga menggunakan channel internet seperti tadi ya. Contohnya Lambe Turah. Nah, online media sendiri biasanya situsnya lebih kepada hiburan, portal atau blog gitu. Jadi biasanya adik-adik sekarang blog jarang lah, adik-adik pasti jarang baca lah ke situ. Sekarang tinggal kalau mau tanya apa-apa AI gitu ya. ChatGPT, Gemini, atau yang lainnya. Nah, dari online news sendiri sebenarnya didistribusiin tuh via internet. Ya cepetnya adalah ya kalau viral ya cepet gitu ya. Nah, itu bisa dari menyebarkan lewat situs web ini. Jadi secara jurnalis kita ya, ada praktek yang dilakukan oleh non-profesional. Jadi ada citizen yang memang warga sekitar yang non-profesional. Contoh ya, kemarin saya lihat ada kebakaran. Tapi yang videoin kebakaran itu bukan jurnalis nomor satu. Tapi adalah warga sekitar yang memvideokan, memviralkan di sosial media. Nah, itu masuknya adalah citizen journalism. Nah, di sini citizen media juga ada nih yang memang menjalankan citizen journalism. Jadi memang dari yang channel yang mereka punya, mereka mencari nih. Nah, contohnya tadi itu Lambe Tura mereka mencari, mereka udah masuk citizen media. Kalau jurnalism mungkin lebih kepada eh, praktek yang dilakukan non profesional. Kalau ini sebenarnya udah masuk profesional. Lambe Tura tuh udah profesional masuknya gitu. Nah, secara nggak langsung internet ini memunculkan jurnalisme online. Jadi adik-adik ketika berkomunikasi, kita komunikasi digital, nah mau nggak mau sekarang ada memang perubahan dari audiensnya sendiri. Jadi ketika kita ini audiensnya juga peran aktif dulu sih cuma nonton aja gitu ya di TV. Eh, nggak ada, masa sih kayak gitu sih? Kalau sekarang tinggal komen. Ih, masa sih orang kayak gini 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 gini. Nah, itu ada dua arah yang memang ada audiensnya yang memang berperan aktif dari proses produksi dari media. Nah, kemudian imediasi. Imediasi mungkin update untuk informasi lebih cepat. Nah, sekarang ya, misalkan macet di sana, macet nih. Di Google ini aja cukup macet nih. Ya udah deh, jangan lewat situ deh, ada tabrakan. Jadi kita lewatnya muter gitu. Nah, itu bisa juga multimedia capacity yang memungkinkan pesan bisa disampaikan dalam berbagai
versi teks, jadi video maupun audio. Jadi kita bisa pakai video, kita bisa pakai audio, kita bisa pakai teks. Nah, itu tergantung dengan yang adik-adik ingin publish. Jadi ketika kita berbisnis juga, kita bisa pakai semuanya. Nah, interaksi dan timbal balik. Nah, ini mungkin ada partisipasi langsung. Ya, Kak, ini mau beli apa? Banyak sekali kalau adik-adik ke Tanah Abang di Jakarta. Sekarang mungkin sepi. Ya, kalau adik-adik lihat, oh, nggak ada orang. Tapi semuanya yang pegawai tokonya itu pada live, adik-adik. Jadi mereka live di TikTok, tadi Shopee, tadi Instagram, tadi manapun mereka live, oh iya, iya kakak mau beli yang mana kakak, itu ada di link yang kuning gitu. Nah itu sebenarnya ada partisipasi online, tapi secara langsung kita kayak sekarang bertatap muka, sebenarnya tatap muka secara online gitu ya. Nah di situ pun sendiri ada non-linearity, jadi memang ada lebih fleksibel lah kita sekarang, memudahkan untuk user mendapatkan informasi yang diinginkan. Jadi memang adik-adik ketika sekarang ya beda banget sama dulu. Nah, perkembangannya mungkin akan menggeser media tradisional. Sekarang saya tanya, ada yang nonton TV? Enggak. Ada yang ini enggak? Baca koran? Enggak. Nah, oleh karena itu mungkin yang sekarang kita lihat ya, Kompas yang dulu punya koran, sekarang punya TV. Tapi sekarang juga punya eh, website, sekarang juga punya aplikasi gitu ya. Dan ini juga punya link-link dari sosial media yang ada. Jadi mereka lebih kepada, oh kita udah berbeda nih generasinya, kita udah change eh, kepada memang yang mengikuti dari tadi misalkan koran, jadi ke TV, dari TV sekarang ke internet. Nah, dari internet sekarang mereka malah lebih kepada YouTube untuk meng-share beberapa berita yang ada gitu. Jadi sosial media, digital, mereka punya semua. Karena dari media-media yang ada secara jurnalisme mungkin komunikasi lebih cepat saat ini. Nah, dari kompetisi dari CAR ya, kalau kita ada komputer assist reporting atau model pencarian berita. Jadi ketika kita ada berita apa nih? Berita apa nih? Nah, biasanya itu ada program komputer dari data yang ada. Biasanya menggunakan Excel atau SPSS. Sekarang pakai AI juga udah selesai adik-adik. Adik-adik mau bikin em, sebenarnya skripsi, tolong dong buatin ini juga kelar itu. Datanya kalau yang plus ya. Sekarang mau minta data apa, mereka udah cariin datanya. Beberapa lebih bagus kalau untuk data DeepSeek gitu. Nah, untuk menurut para ahli memang banyak cara. Jadi ada yang duduk di depan komputer, menulis untuk internet, ada juga yang untuk menganalisis. Nah, dari sini juga akan ada praktek yang memang biasa di Amerika itu keterbukaan informasi. Jadi dari non pemerintah, pemerintah bisa untuk gathering proses. Skeptis? Nah, kemunculannya si citizen jurnalis ini memang untuk mempublish gimana memungkinkan ada percakapan multi direktoral untuk memperkaya dialog. Jadi misalkan kalau gimana perasaan Anda mengenai kebakaran saat ini di Los Angeles gitu kan, misalnya seperti kemarin tuh ya. Bla bla bla. Ya saya begini 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 gitu. Nah, itu ada namanya kemunculan adanya peluang bagi citizen yang memang misalkan kita ada di situ, misalkan di kota Ambon ya, ada di Ambon untuk mempublish artikel yang ada yang adik-adik sudah dapatkan karena lebih dekat dengan dibanding memang penulis yang lainnya. Nah, biasanya eh sorry ya nih, saya dapat datanya dari ini kopi. Nah, ini biasanya dari situs online membantu mainstream gitu ya untuk informasi yang ada. Nah, biasanya terbuka untuk pelaporan. Nah, dilema untuk media sosial sendiri perlu mengalahkan program untuk mengupas sensitif masalah yang ada di sosial media. Ada pelanggaran hak cipta, hak privasi, abu-abu. Sebenarnya berita ini bener nggak sih? Ini bener mati nggak sih? Ya, ini beneran meninggal. Ah, bohongan nih, masa dia nikah sih gitu. Atau kekhawatirannya muncul pada pelanggaran etika jurnalis. Jadi banyak ya sekarang udah pelanggaran semua. Jadi kita perlu ada perbaikan di sini. Nah, dari si digital sendiri, sebenarnya dari berita, kalau kita komunikasikan, itu ada memang dilema. Yang memang adik-adik bisa situs-situs, misalnya Sinet itu ya, ada podcast yang memang bener nggak sih nih
konfirmasinya, beritanya bener nggak sih, etikanya bener nggak sih, ini oke nggak sih atau hoax. Nah, itu yang harus adik-adik hati-hati untuk berbisnis ya. Ketika kita beriklan, kemudian gimana jangan sampai iklan kita disalahgunakan dan lain-lain. Ya adik-adik bisa ini sendiri. Nah, seperti itu. Jadi mungkin sedikit dari saya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan untuk adik-adik bisa presentasi UASnya ya. Oke? Iya, Kak. Oke. Siap. Eh, Minggu depan udah presentasi ya, udah selesai untuk PowerPoint. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.